Tuhan, Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Kalau hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan lewat doa ini. Mari sama-sama kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan persembahan, pujian dan syukur kita kepadanya. Mari buka hatimu dan kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Semusim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku. Lakukan Tuhan, haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku,
kasih-Nya Ku besar. bersyukur Cintanya tak mungkin Tuhan, dapat Kau terukur. Allah yang besar. Haleluya, lebih tinggi Terima dari langit, kasih Yesus. lebih luas dari samudra. Terima kasih Kita sudah mengalami Tuhan. kasih-Mu sampai hari ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur. Haleluya Yesus. Kita menyembah Dia, katakan Segala Kau baik pujian bagimu Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima Ku kasih. bersyukur Kau Terima Allah kasih, yang besar Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersyukur. Segala Aku bersyukur, pujian Tuhan. bagimu. Kami Karena aku ada. bersyukur. Kami bersyukur. Aku bersyukur karena Engkau. Haleluya. Engkau yang pelihara Kau kami. Allah yang Engkau besar yang Tuhan. sertai kami. Kau Allah yang Engkau yang ajaib. memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami Terima bersyukur. kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Ku bersyukur. Amin. Ku muliakan Amin. nama-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Tiada Allah lain seperti Terima Engkau kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang pelihara sertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami alami kasih-Mu Terima yang tak kasih terbatas. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Kau terima kasih. baik Tuhan. Kau Berkat-Mu sungguh limpah, baik Tuhan. Berkat-Mu limpah bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur, Haleluya. Haleluya. kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemudahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih haleluya. Yesus. Haleluya. Ku sembahkan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Mari pada malam ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam ini Tuhan. Engkau yang sudah menolong kehidupan kami, memimpin hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami ada di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami, Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari di hadapan kami boleh tetap terus menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Supaya firman-Mu itu Tuhan boleh dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, firman-Mu juga boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami juga boleh dengan baik Tuhan mendengar firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka di kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasal 4 saya membacanya ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masalah tawar hati ini menjadi masalah serius dalam kehidupan manusia. Kitab Amsal berkata, jika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kenapa ini menjadi perkara yang serius? Karena tawar hati itu berkaitan dengan kelanjutan kehidupan seseorang. Tawar hati juga bisa diterjemahkan sebagai putus asa, hopeless, kekhawatiran, ketidaksemangatan dalam menjalani hidup. Nah, itu sebabnya dalam ayat-ayat yang kita baca ini, penulis kitab ini berkata kami tidak tawar hati. Meskipun ada banyak hal yang bisa membuat tawar hati, dan salah satunya adalah tentang kelemahan fisik atau kemerosotan fisik ini. Tetapi dia katakan itu tidak membuat kami tawar hati. Dan itu yang menjadi dorongan buat kita yang hari-hari ini hidup di tengah-tengah situasi seperti yang kita alami, orang bilang masa-masa yang sukar. Ini bisa membuat kita tawar hati, membuat kita lemah, membuat kita tidak berpengharapan, membuat kita tidak bersemangat,
membuat kita putus asa. Tetapi mari kita belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa, tidak menjadi orang yang tidak bersemangat, tidak menjadi orang yang tawar hati, tetapi kita tetap memiliki semangat dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih rahasia yang dimiliki oleh penulis ini sehingga dikatakan kami tidak tawar hati? Ya, meskipun secara lahirnya semakin merosot, kita mengerti bahwa beliau itu fisiknya semakin tua semakin merosot, dan itu dialami juga oleh semua orang. Dia juga mengidap penyakit yang sudah 3 kali berdoa. Paulus berdoa pada Tuhan, tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karunia-Ku bagi kamu. Dan perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini membuat lelah, membuat capek, membuat dia mengalami banyak penderitaan. Tetapi rupanya saudara, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Itu sebabnya katakan kami tidak tawar hati. Nah, ada 2 rahasia besar sebenarnya dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Kenapa dia tidak menjadi tawar hati? Ayat itu berkata, sebab manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ini rahasia pertama. Jadi ketika manusia batinia kita, manusia roh kita diperbarui, maka kita akan menjadi semangat. Nah, bagaimana roh ini diperbarui? Tentunya hanya Tuhan yang bisa memperbarui. Ya, karena apa? Tuhan ahlinya. Tuhan adalah mekanik hidup seseorang yang bisa mereparasi hati kita, pikiran kita, mereparasi semangat kita, spirit kita di dalam menjalani kehidupan ini. Manusia itu pernah saya sampaikan seperti dapat diumpamakan seperti sepeda motor atau mobil yang semakin hari semakin tua umurnya, semakin hari semakin banyak mengalami kendala untuk dioperasikan. Tetapi ketika mobil itu secara rutin diservis, secara rutin onderdil yang rusak diganti, diperbarui, maka motor atau mobil itu sekalipun umurnya 20 tahun, 25 tahun, dia akan tetap dipakai dengan nyaman. Berbeda dengan motor, mobil yang mungkin umurnya baru 4 tahun, 5 tahun. Tetapi ketika rusak dibiarkan, oli habis tidak diisi, yang karatan tidak dibersihkan. Dan itu akan membuat mobil atau motor tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan dengan maksimal. Nah, kalau kita ingin memaksimalkan hidup, kita menyadari Bapak Ibu bahwa ada banyak hal yang membuat hidup kita ini bisa mengalami penurunan, ya, persoalan hidup, ya, tentang penderitaan, ya, godaan, tantangan. Itu bisa membuat hati dan batin kita semakin hari semakin tergerogoti. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus diperbarui dari sehari ke sehari. Dan itu sumber kekuatan yang membuat kita tetap bersemangat, kita tidak tawar hati, maka batinnya kita harus diperbarui. Dan siapa yang bisa memperbarui? Tuhan. Itu sebabnya ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup ini, ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup ini, ada kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan perbarui hatiku, perbarui hidupku Tuhan, jamah aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Dan itu adalah konsep yang diberikan oleh Alkitab. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang betul-betul memberikan hati untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk dipoles oleh Tuhan, untuk diperbarui oleh Tuhan, dia akan tetap mendapat kekuatan baru di dalam menjalani kehidupan. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua dari ayat ini katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, mata batinnya, mata hatinya itu tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang kelihatan, sulitnya hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, tetapi mata batinnya tertuju kepada Allah yang hidup, yang sanggup memampukan, menguatkan, meneguhkan, Allah yang besar yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam dirinya. Itu fokusnya di situ.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang mendampingi kita, ada Tuhan yang menopang kita, maka kita mendapat kekuatan baru sebab kita tidak pernah berjalan seorang diri. Nah, hal yang tidak kelihatan itu juga berbicara tentang upah, tentang nilai kekekalan yang akan kita terima. Seperti seorang yang bertanding dalam gelanggang pertandingan, sepertinya petinju itu sudah dipukul berkali-kali, jatuh lagi, bangun lagi, seperti enggak dirasakan. Cuma satu yang diinginkan, aku memenangkan pertandingan ini dan aku memperoleh hadiah. Dan ketika kita bisa berkonsep hidup seperti ini, Bapak Ibu Saudara, maka lelah yang kita alami, capek yang kita alami, itu akan kita hiraukan. Karena kita mengerti bahwa capeknya hidup, lelahnya hidup, penderitaan hidup, karena kita ada di dalam kebenaran, itu akan berbuah manis, yaitu kemuliaan surga. Sebabnya mari pada hari ini saya ingin membangkitkan semangat kita. Moto kita di tengah-tengah pandemi adalah tetap bersemangat, tetap berhikmat, dan tetap beriman. Biar kasih karunia Tuhan menolong kita semua untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Biar malam ini kehadiran Tuhan menjamah setiap kita dan menguatkan kita. Tuhan memberkati, haleluya. Kita nyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, dan mari kita sama-sama sujud menyembah, memohon anugerah kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus. kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan kami. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Amin. berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamatlah kami Terima kasih. umat-umat-Mu Kaulah hari yang besar ini. Tuhan. Segala kemuliaan bagi Haleluya, Haleluya. 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 Sembah Kau Tuhan, ku puji agungkan namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Di tangan-Mu Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa dan iman kami kepadamu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan, kami membawa hidup kami untuk terus diperbarui oleh kuasa hadirat-Mu. Perbarui batin kami, perbarui hidup kami Tuhan. Kalau hari-hari ini karena goncangan, karena persoalan, kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran, kami mengalami putus asa, kami tidak bersemangat. Tuhan, jamah kami supaya kami memahami dan mengerti betapa Tuhan itu baik, ada di dalam setiap langkah hidup kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan, pada hari ini kembali kami meletakkan hidup kami di tangan Tuhan yang berkuasa. Biar Engkau terus beracara di dalam hidup rumah tangga kami, di dalam hidup perekonomian kami, di dalam kesehatan kami, dan di dalam segala hal. Kami meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kami sedang merancangkan sesuatu yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah doa ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mari Engkau berkati. Engkau yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan, Engkau yang paling mengerti hati dan pikirannya, Engkau yang mengerti pergumulannya. Dan biar pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi orang-orang yang bersukacita karena kami dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan kami diberikan kelimpahan, sehingga kami bukan hanya diberkati, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih buat malam yang indah ini. Tuhan memberkati kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami, di gereja-gereja lain, dimanapun berada. Tuhan memberkati situasi bangsa dan negara kami yang rumit ini Tuhan. Dengan adanya pandemi, perekonomian tergoncang, mari pulihkan Tuhan dan berkatilah, sehingga bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, hingga mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, karena hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan yang muncul. Ini iman kami, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan mendengarnya. Berikan belas kasihan-Mu Allah
dan mari Engkau tuntun kami di dalam jalan yang benar. Terima kasih, kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan iman percaya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam hidup kami, dan kami terima dengan iman percaya dan terus ada dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.